Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil wujudi wal qidam, alladzi awjadal akwana ba'dal adam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'zam, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul akram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin misbahiz zulam, wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumin la yanfa'u fihi nadam, amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayah yang diberikan kepada kita, sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul, bertemu di majlis yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita, kekasih Allah, pilihan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaminatu was-salasuna ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Hikmah yang ke-138 dari Al-Hikam. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Al-akwan thabitatun bi-ithbatih, mamhuwatun bi-ahadiyyati dzatih. Yang artinya bermula akwan, bermula alam semesta, itu sabit, itu tetap dengan diisbatkan, ditetapkan oleh Allah. Dan alam semesta itu terhapus, lenyap bi ahadiyati dzatih, dengan keesaan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah terjemahnya hikmah yang ke-138 ini. Hadhil hikmah murtabitatun irtibatatan qawiyah billati qablaha. Hikmah yang ke-138 ini sangat erat dengan hikmah yang sebelumnya. Ada yang mengatakan ini merupakan buah daripada hikmah yang ke-137. Yakni annal insan idza tawaqqafa nadharuhu bi ajramil akwan wa ashkaliha takathafa lahu minha hijabun yahjubuh an nadhari ma fil akwan mujidiha subhanahu wa ta'ala. Bahwa seorang manusia apabila terhenti pandangannya pada benda dan bentuk ini alam, pandangan seorang hamba itu terhenti pada benda dan bentuk alam, baik itu makhluk hidup atau makhluk mati. Pandangannya terhenti pada benda dan bentuknya, maka teballah baginya daripada alam itu dinding yang mendindingi dia daripada memandang sesuatu yang ada di balik alam itu daripada penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini dijelaskan sudah pada hikmah sebelumnya. Apabila pandangan kita hanya terbatas pada kulit, pandangan kita hanya terbatas pada bentuk, nah, kita akan kehilangan kesempatan untuk memandang sesuatu yang ada di dalamnya, sesuatu yang ada di baliknya itu, yaitu penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza jawaza nazaruhu ajramaha wa ashkalaha wa zahara ma tantiqu bihi min ad-dalail wal ayat ala wujudi mujidiha nafadat basiratuhu wa syahidat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila melampaui, melewati pandangan seseorang itu akan benda dan bentuknya alam, melewati daripada memandang bentuk benda, dan dia paham, dia mengerti apa-apa yang dituturkan oleh alam ini daripada dalil-dalil, ayat-ayat atas adanya penciptanya, maka tembuslah mata hatinya dan menyaksikanlah mata hatinya itu akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah bertutur sebenarnya, bertutur dengan suatu kata yang menunjukkan kepada penciptanya. Apapun sesuatu itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Langit yang 7 dan bumi dan isi-isinya itu bertasbih bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbih. Dan tidak ada dari sesuatu di alam semesta ini melainkan bertasbih memuji Allah. Para ahli tafsir menjelaskan tasbih mereka itu adalah kalimat la ilaha illallahul khaliq. Tasbih. Segala sesuatu di alam semesta ini bertutur dengan tutur kata tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan sesuatu. Walakin la tafqahun tasbihahum, tetapi kalian wahai manusia tidak mengerti akan tasbih mereka itu. Manusia yang terdinding daripada memandang sesuatu yang ada di balik benda itu. Mereka mendengar bunyi burung, kicau burung, hanya begitu kicauan yang indah. Padahal kicauan burung itu adalah tasbih. Kicauan burung itu adalah maksudnya la ilaha illallahul khaliq. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha pencipta. Seluruh yang di alam semesta. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kanak-kanak yang lahir sampai umur 2 bulan, sampai umur 2 bulan, tangisan anak yang umur 2 bulan itu adalah la ilaha illallah. Nah, tangisan. Jadi jar Nabi, jangan kau pukul, jangan kau marah tangisan anak kamu yang baru lahir sampai umur 2 bulan. Karena tangisan mereka itu adalah la ilaha illallah maknanya. Umur 2 bulan sampai 4 bulan, tangisan mereka itu adalah as-siqatu billah. Percaya hanya dengan Allah. Untuk anak-anak yang belum ada akalnya,
tangisannya pun bermakna la ilaha illallah. 2 bulan berikutnya bermakna percaya hanya dengan Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila kita mampu melewati bentuk benda, pandangan kita mampu melewati itu, tembusakan pandangan sampai ke dalamnya, sampai ke baliknya, kita akan mengerti tasbih-tasbih makhluk Allah itu. Nah, apabila sudah demikian, maka mata hati kita akan bisa menyaksikan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang berzikir la ilaha illallah, tapi makna dalam hati mereka la mawjud illallah. Ucapannya sama dengan kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namun kita tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau orang yang sudah sampai demikian, dalam hati mereka itu la mawjud illallah, tidak ada yang bersifat wujud melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal akwanu mawjudatun biijadillah, falaysa lil akwan wujudun zatiyyun tastaqillu bih, wa inna ma yutahaqqaqu wujuduha bil ijadil ilahi, wal wujuduz zati huwa lillahil ahad wahdah. Bermula alam semesta ini itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alam semesta ini adanya itu bukan ada yang berdiri sendiri. Yang ada berdiri sendiri itu hanya adalah Allah yang Maha Esa, Al-Ahad yang Maha Esa. Nah, itu maksudnya al-akwan sabitatun bi isbatihnya tadi. Pal wujuduz zati, maka bermula wujud yang zatnya ada yang tidak diadakan, itu hanya milik Allah Al-Ahad yang Esa. Ahad dengan wahid itu ada perbedaan, walaupun artinya sama-sama Esa, sama-sama satu. Al-Ahad la yusafu bihi ghairullah ta'ala. Kalau ahad itu tidak boleh dipakaikan selain Allah. La yuqal, tidak boleh dikata rajulun ahad. Ada boleh. Walakin tetapi yuqal rajulun wahid. Misalnya ada orang bertakun di rumah tuh berapa orang laki-lakinya? Dan kita rajulun ahad, satu laki-laki, nah itu kada boleh, karena ahad itu milik Allah. Nah, kalau urusan itu rajulun wahid, satu orang. Kalau wahid itu boleh untuk Allah dan selain Allah. Wa idza qila laisa fiddar wahid yajuzu snain fa aksar. Apabila dikatakan tidak ada di rumah itu wahid, laisa fiddar wahid, tidak ada di rumah itu seseorang, tapi kalimatnya wahid, itu boleh jadi ada 2 atau 3 atau 4. Menurut seorang nggak ada, boleh jadi ada 2, 3 atau 4. Berapa ekong di rumah tuh orangnya? Kalau ada seku ekong, sekalinya banyak, 3, 4, 5. Nah, ini wahid. Tapi kalau misalnya ahad, nah fala yajuzu isnain fa aksar, 2, 3 itu kada boleh.
Kalau ahad itu hanya satu artinya. Makanya Allah qul huwallahu ahad. Ahad itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Indonesia sama aja artinya satu juga. Nah, tapi kalau bahasa Arab tuh beda artinya antara ahad dan wahid. Nah, kalau wujuduz zati bermula ada yang zatnya tanpa diadakan. Huwa lillahil ahad, itu hanya milik Allah yang ahad. Artinya yang lainnya kada ada tuh. Yang lainnya tuh kalau ada diadakan Allah. Asalnya kada ada. Nah, semuaan di alam ini asalnya itu maudumah, tidak ada. Diciptakan oleh Allah. Pertama diciptakan ini, kedua diciptakan ini, ketiga diciptakan ini, sesuai dengan tertibnya, dengan aturan Allah. Nah, padahal dulunya itu ma'dumah, tidak ada. Jadi adanya kita, adanya siapapun itu karena diadakan oleh Allah. Kalau sebenarnya kita ini kada ada. Sebenarnya kada ada, cuma diadakan. Makanya orang yang merasa dirinya ada, kafir aja, bujur aja itu. Kenapa? Karena itu merebut sifat Allah. Yang wujud itu hanya Allah. Nah, orang merasa dirinya ada. Nah, itu bisa kafir. Karena yang ada itu hanya Allah. Kita ini diadakan oleh Allah. Beda antara ada dengan diadakan, kada sama. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi segala yang ada di alam, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, itu semuanya adalah tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafal ma'rifatu annal akwana ma'dumatun laulal ijadul ilahi, la hawla laha laulal hawlul ilahi, la quwwata laha laulal quwwatul ilahiyah, la naf'a laha laulal naf'ul ilahi, la dhurra laha laulal dhurrul ilahi, tuthmiru awsafan hamidah. Bermula makrifat, bermula mengenali dengan pengenalan yang seyakin-yakinnya bahwa alam semesta ini tidak ada jikalau tidak diadakan oleh Allah. Meyakini seyakin-yakinnya bahwa alam semesta ini tidak ada daya baginya jika tidak didayakan oleh Allah. Alam semesta ini tidak ada kekuatan kalau tidak dikuatkan oleh Allah. Meyakini bahwa alam semesta ini tidak bisa memberi manfaat kalau tidak diberi manfaat oleh Allah. Meyakini bahwa alam semesta ini tidak bisa memudaratkan jikalau tidak dimudaratkan oleh Allah. Nah, keyakinan itu akan membuahkan banyak sifat-sifat yang terpuji di dalam diri kita. Kita sudah meyakini, sudah mengenali ma'rifat bujur bahwa alam ini kada ada, jakanya kada diadakan, kada badaya mung kada didayakan, kada bisa memberi manfaat kalau kada dimanfaatkan oleh Allah. Nah, kalau itu yakin bujur dalam hati kita, maka akan timbul sifat-sifat yang mulia di dalam diri kita ini. Minha setengahnya al-ikhlas. Nah, akan timbul ikhlas. Kita kada akan bisa ikhlas kalau masih mengakui bahwa alam ini ada. Alam bisa memberi manfaat, alam bisa memberi mudarat, alam bisa diharapkan,
Nah kalau kita masih demikian, kita kada akan bisa seumur hidup untuk ikhlas beribadah karena Allah. Kada bisa. Kalau kita masih meyakini dalam hati bahwa alam ini ada, alam ini berguna, alam ini memberi manfaat, alam ini memberi mudarat, masih ada dalam hati kita demikian, kita kada akan bisa ikhlas beribadah seumur hidup kita. Kita bisa ikhlas itu kalau sudah kita meyakini bahwa alam ini tidak ada jikalau tidak diadakan Allah. Allah kada bisa memberi manfaat kalau kada dimanfaatkan oleh Allah. Meyakini bahwa alam ini tidak bisa memudaratkan jikalau tidak dimudaratkan oleh Allah. Nah kalau kita keyakinan demikian, kita bisa ikhlas karena Allah. Jadi kayak apa aja, kitab apa aja, guru mana aja, kada kawa ikhlas belajar. Kalau itu kamari menuntut ilmu, kada bisa ikhlas. Kenapa? Karena dasarnya belum dirubah. Pokoknya belum dirubah. Keyakinan yang paling dasar masih dahulu. Nah, kayak apa arti ikhlas? Ini. Apa keuntungan ikhlas? Ini. Apa bahayanya orang kada ikhlas? Ini. Tapi dipraktikkan kada kawa. Kenapa? Karena dalam hati masih mengakui adanya alam ini. Dalam hati masih mengakui bahwa alam bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat. Nah, itu pokoknya di situ. Kalau kita sudah mengakui ini, walaupun sehari belajar ikhlas bisa. Tapi akui dulu ini. Akui dulu bahwa alam tidak ada. Mana ada nih Bang, kenapa? Itu diadakan benar aja. Diadakan benar aja. Isukin bisa kada ada lagi. Kalau Allah menghendaki, isuk bisa kada ada lagi. Nah, jadi keyakinan itu akan membuahkan sifat-sifat terpuji, minha al-ikhlas. Fala ya'malu illa lillahil ahadil haq, maka dia tidak beramal kecuali karena Allah yang asa, yang sebenarnya. Nya sudah tahu. Fahina idin yatahaqqaqu iqraru abdi, ketika itu dia tidak beramal kecuali karena Allah, nampaklah pengakuan hamba, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, inna salati, setiap hari kita mengakui ini. Berapa kali sehari kita mengakui di hadapan Allah, sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, karena Allah. Bujur garang itu. Kita ini mengakui sembahyangku, ibadahku, bahkan hidup matiku karena Allah. Bujur kada. Nah itu kada akan bisa kalau kita belum merubah keyakinan. Keyakinan yang selama ini menganggap alam ada, ganti. Alam itu tidak ada kalau tidak diadakan oleh Allah. Alam itu kada bisa memberi apa-apa kalau tidak diberi oleh Allah. Nah, bila sudah itu dirubah keyakinan, itu hanyar bujur pengakuan kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Para muhibbin rahimakumullah. Ini pengertian bahwa sembahyangku, ibadahku dan hidupku. Nah, hidup karena Allah itu macam apa? Hidupku karena Allah. Hidup karena Allah itu adalah orang-orang yang menggunakan apapun yang diberi Allah, dia gunakan kepada jalan yang diridai Allah. Itu bagian dari hidup karena Allah. Sedangkan mati karena Allah
Mati dalam menuntut ilmu, itu mati karena Allah. Mati sedang beribadah kepada Allah, itu mati karena Allah. Mati mencari rezeki untuk menafkahi keluarga, mati karena Allah. Nah itu artinya wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhan di surga, hendak bertemu Tuhan, beramallah amal saleh dalam dunia dan jangan mensekutukan dengan ibadah kepada Tuhan itu ahada. Nah, ini kalimatnya ahada, seorang juga pun. Kalau hendak bertemu Allah di dalam surga, itu mesti beramal saleh dan jangan mensekutukan ibadah itu kepada selain Allah. Jadi kalau kita beribadah itu karena surga, kita boleh masuk surga, belum tentu bisa bertemu Allah. Belum tentu. Kalau kita beribadah karena takut dengan neraka, kita akan selamat dari neraka. Bila selamat dari neraka tuh ke surganya dua aja tempat di situ. Tidak ada lain lagi. Surga, neraka. Ada tempat penyinggahan tuh sementara aja. Jadi siapa yang beribadah karena takut dengan azab dengan neraka, dia selamat dari neraka, masuk surga, belum tentu bertemu dengan Allah. Kalau hendak bertemu Allah, beramallah karena Allah semata. Nah itu. Ini sudah dibagi oleh Allah. Siapa yang beramal karena dunia, dia beramal supaya sugi, dia beramal supaya dipuji orang. Itu dia Tuhan kada ada pahalanya dan belum tentu dia dapatkan apa yang diharapkannya. Orang beramal supaya sugih, belum tentu sugih. Orang beramal supaya dipuji orang, belum tentu dipuji orang. Kalau pahala sudah jelas kada ada. Beramal karena itu tuh, itu kada dapat pahala dan apa yang dimaksudnya belum tentu tercapai. Nah kalau orang beramal agar terhindar dari neraka, pasti terhindar dari neraka. Sembahyang rajin supaya jangan ke neraka. Berzakat, bersedekah, naik haji, tujuannya sebutin aja takutan masuk neraka. Dia jalani takwa dengan takut masuk neraka, maka orang ini akan selamat dari neraka, surga. Nah orang yang beramal semuaan mengharap surga, sembahyang supaya ke surga matinya, puasa supaya ke surga matinya, zakat supaya ke surga matinya, akan ke surga matinya. Nah kalau orang hendak bertemu Allah, mesti karena Allah. Mesti karena Allah. Kalau kita hendak bertemu Allah, maka beribadahlah karena Allah. Nah, bila beribadah kita karena Allah, kita akan bertemu Allah. Bila bertemu Allah, pasti ke surga matinya. Karena orang yang bisa bertemu Allah itu hanya orang-orang ahli surga. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua yang ditimbulkan oleh keyakinan tadi, at-tawakkul, tawakal. Nah, tawakal. Kalau kita sudah meyakini tadi alam tidak ada jika tidak diadakan, alam tidak bisa apa-apa kalau tidak diapa-apakan oleh Allah, itu sudah keyakinan itu. Kalau kita bisa bertawakal lawan Allah, bisa bertawakal dengan Allah. Fala yata'allaqu qalbuhu illa billah, maka tidak bergantung lagi hatinya kecuali dengan Allah. Nah, bergantung lawan alam sama aja. Bergantung dengan alam, bergantung dengan manusia, bergantung dengan siapapun, sama dengan kita. Pada kada punya apa-apa, pada kada ada juga asalnya.
Nah kalau hendak bergantung hati, bergantunglah dengan zat yang maha ada, yang maha hidup, maha segala-galanya. Nah itu akan bisa kalau sudah ada keyakinan tadi bahwa alam semesta tidak ada jika tidak diadakan oleh Allah. Jadi segala sifat-sifat yang baik dasarnya mesti di situ dulu. Mesti keyakinan bahwa alam tidak ada itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah selanjutnya hikmah yang ke-139 min hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم